Halo semuanya, selamat datang di Jojolog Finance. Jadi channel ini awalnya bernama Program Diri, tapi sekarang saya sudah mengganti namanya menjadi Jojolog Finance agar relevan dengan semua channel YouTube yang saya miliki. Dan di sini kita akan membahas tentang pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah konsep yang menggiurkan bagi banyak orang. Ini adalah jenis pendapatan yang tidak mengharuskan kita untuk terus-menerus bekerja keras setelah investasi awal dilakukan. Dalam dunia yang semakin digital dan terhubung, ada berbagai cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif yang bisa menghasilkan uang secara otomatis setelah Anda membangun sistem yang tepat. Dalam video ini, kita akan membahas 15 cara untuk mendapatkan pendapatan pasif yang dapat membantu Anda mencapai kebebasan finansial. Namun meskipun terdengar mudah, membangun sumber pendapatan pasif memerlukan waktu, usaha, dan pengetahuan yang mendalam. Setiap jenis pendapatan pasif membutuhkan investasi awal, baik itu dalam bentuk waktu, uang, atau keterampilan. Keberhasilan Anda dalam menciptakan pendapatan pasif sangat bergantung pada komitmen dan ketekunan Anda untuk membangun dan memelihara sumber-sumber tersebut. Penting juga untuk diingat bahwa pendapatan pasif tidak selalu datang dalam waktu singkat. Beberapa sumber membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulai memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk bersabar dan konsisten. Anda mungkin harus menghadapi tantangan dan kesulitan di sepanjang jalan. Tapi, jika Anda terus fokus pada tujuan jangka panjang, hasil yang Anda peroleh bisa sangat memuaskan. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan mendalam tentang 15 cara yang dapat Anda gunakan untuk menciptakan pendapatan pasif. Setiap cara memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Dan kami akan membantu Anda memahami bagaimana cara terbaik untuk memulai. Jadi mari kita mulai dan temukan cara-cara yang dapat mengubah cara Anda menghasilkan uang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang pertama, yaitu adalah investasi saham dividen. Saham dividen adalah sistem dari perusahaan yang membayar dividen secara berkala kepada pemegang saham. Dividen ini adalah bagian dari laba perusahaan atau untung perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Dengan berinvestasi dalam saham dividen, Anda dapat memperoleh pendapatan pasif secara konsisten setiap kali perusahaan tersebut membayar dividen. Biasanya perusahaan besar dan stabil yang memiliki sejarah laba yang baik menawarkan dividen yang dapat diandalkan. Namun meskipun saham dividen bisa memberikan penghasilan yang stabil, tidak semua saham dividen sama. Oleh karena itu, penting untuk memilih saham dengan cermat. Perusahaan yang memberikan dividen tinggi mungkin memiliki risiko yang lebih besar, sementara perusahaan dengan dividen yang lebih rendah seringkali lebih stabil. Anda perlu melakukan riset untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi untuk terus membayar dividen di masa depan. Selain itu, dividen yang diterima bisa langsung digunakan sebagai pendapatan atau diinvestasikan kembali untuk membeli lebih banyak saham, yang memungkinkan pendapatan Anda bertumbuh. Strategi ini dikenal sebagai Dividend Reinvestment Plan atau DRIP dan dapat meningkatkan penghasilan pasif Anda dari waktu ke waktu. Namun investasi saham dividen juga datang dengan resiko. Nilai saham bisa naik atau turun tergantung pada kondisi pasar. Dan jika perusahaan menghadapi kesulitan finansial, mereka bisa memotong atau menghentikan pembayaran dividen. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio saham dividen Anda sangat penting untuk mengurangi resiko. Secara keseluruhan, investasi saham dividen adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif. Tetapi Anda harus siap dengan risiko pasar dan melakukan analisis yang cermat sebelum berinvestasi. Dengan pendekatan yang tepat, saham dividen dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang kedua adalah properti sewa. Investasi properti sewa adalah salah satu cara paling populer untuk menghasilkan pendapatan pasif. Dalam investasi properti sewa, Anda membeli properti dan kemudian menyewakannya kepada orang lain yang akan membayar sewa bulanan. Pendapatan dari sewa ini akan menjadi sumber penghasilan pasif yang stabil dan dapat terus mengalir selama properti tersebut disewakan. Namun meskipun terlihat sederhana, investasi properti memerlukan modal awal yang cukup besar. Anda perlu membeli properti dan mungkin juga melakukan renovasi dan perawatan untuk menjadikannya layak sewa.
Selain itu, Anda harus memahami pasar properti dan lokasi yang tepat agar mendapatkan pengembalian investasi yang maksimal. Salah satu keuntungan utama dari properti sewa adalah bahwa nilai properti dapat meningkat seiring waktu, yang berarti Anda tidak hanya mendapatkan penghasilan pasif dari sewa, tetapi juga potensi keuntungan dari apresiasi nilai properti. Dengan kata lain, properti sewa tidak hanya memberi Anda pendapatan reguler, tetapi juga bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi saat berinvestasi di properti sewa. Anda mungkin harus menghadapi masalah dengan penyewa, seperti keterlambatan pembayaran atau kerusakan properti. Selain itu, biaya perawatan dan pemeliharaan properti juga bisa mengurangi penghasilan pasif yang Anda terima. Oleh karena itu, memiliki manajer properti atau sistem manajemen yang efisien sangat disarankan. Secara keseluruhan, investasi properti sewa adalah sumber pendapatan pasif yang menguntungkan. Namun, memerlukan modal awal yang besar dan perhatian terhadap detail operasional. Jika Anda dapat mengelola properti dengan baik, ini bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat stabil dan menguntungkan. Kemudian, cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ketiga adalah bisnis online otomatis. Bisnis online otomatis adalah bisnis yang dijalankan secara otomatis tanpa keterlibatan harian Anda. Model bisnis ini termasuk e-commerce, dropshipping, atau layanan digital yang dapat dijual tanpa perlu Anda terlibat langsung dalam setiap transaksi. Setelah sistem bisnis ini dibangun, pendapatan akan terus masuk tanpa Anda harus melakukan banyak pekerjaan. Untuk memulai bisnis online otomatis, pertama-tama Anda perlu memilih produk atau layanan yang dapat dijual secara online. Ini bisa berupa produk fisik seperti barang-barang konsumen atau produk digital seperti e-book atau kursus online. Selanjutnya, Anda perlu membangun website atau platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk tanpa interaksi langsung dengan Anda. Selain itu, Anda perlu memastikan bahwa sistem pembayaran dan pengiriman barang atau layanan dapat dijalankan secara otomatis. Salah satu cara untuk mencapai otomatisasi adalah dengan menggunakan alat pemasaran dan manajemen yang dapat mengotomatisasi email, penawaran, dan pengelolaan inventaris. Dengan menggunakan teknologi ini, Anda bisa menjalankan bisnis online tanpa harus bekerja setiap hari. Namun meskipun bisnis online otomatis menawarkan kemudahan, memulai bisnis seperti ini memerlukan waktu dan upaya untuk membangun sistem yang tepat. Anda harus menginvestasikan waktu untuk menciptakan platform yang menarik, menyiapkan produk yang laris, dan mengoptimalkan proses pemasaran. Setelah sistem berfungsi dengan baik, Anda bisa menikmati pendapatan pasif. Bisnis online otomatis adalah cara yang efektif untuk menciptakan pendapatan pasif, tetapi Anda harus siap dengan usaha awal yang benar. Dengan model bisnis yang tepat dan sistem yang otomatis, pendapatan dapat terus mengalir tanpa keterlibatan langsung dari Anda. Kemudian, cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang keempat adalah blogging atau vlogging. Blogging atau vlogging adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif dari konten yang Anda buat. Setelah blog atau saluran YouTube Anda memiliki audiens yang cukup besar, Anda dapat menghasilkan uang melalui iklan, sponsor, atau pemasaran afiliasi. Proses untuk mencapai pendapatan pasif dalam blogging atau vlogging memerlukan waktu, karena Anda perlu membangun audiens yang setia dan menghasilkan konten yang menarik dan konsisten. Untuk memulai blogging, Anda harus memilih niche yang spesifik, menulis artikel berkualitas, dan memastikan bahwa situs web Anda dioptimalkan untuk mesin pencari atau SEO. Artikel yang relevan dan menarik akan menarik pengunjung ke situs Anda, dan seiring waktu Anda dapat mulai menghasilkan pendapatan dari iklan dan afiliasi. Untuk vlogging, Anda harus fokus pada pembuatan video yang menarik dan bermanfaat, serta membangun audiens melalui platform seperti YouTube. Pemasaran afiliasi adalah cara utama untuk menghasilkan uang dari blogging dan vlogging. Anda dapat mempromosikan produk atau layanan orang lain di dalam blog atau video Anda, dan ketika audiens Anda membeli produk melalui link afiliasi Anda akan mendapatkan komisi. Iklan, baik melalui Google AdSense untuk blog atau YouTube Partner Program untuk vlog, juga memberikan pendapatan pasif berdasarkan jumlah tayangan dan klik.
Namun meskipun blogging atau vlogging bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang sangat menguntungkan, perjalanan menuju sukses tidak instan. Anda perlu konsisten dalam memproduksi konten, memahami audiens Anda, dan memanfaatkan alat pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas. Setelah Anda mendapatkan audiens yang cukup besar, penghasilan pasif akan mulai datang. Blogging dan vlogging memungkinkan Anda untuk berbagi pengetahuan dan minat Anda dengan orang lain, sambil menghasilkan uang tanpa keterlibatan aktif yang berlebihan setelah proses awal dilakukan. Ini adalah salah satu bentuk pendapatan pasif yang dapat berkembang seiring waktu. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang kelima adalah pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi adalah metode di mana Anda mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk atau layanan orang lain. Anda hanya perlu mendaftar ke program afiliasi, memilih produk untuk dipromosikan, dan kemudian membagikan link afiliasi di situs web, blog, atau sosial media Anda. Setiap kali seseorang membeli produk melalui link tersebut, Anda akan mendapatkan sebagian dari penjualannya, yang merupakan pendapatan pasif. Cara memulai pemasaran afiliasi adalah dengan memilih produk atau layanan yang sesuai dengan audiens atau niche Anda. Anda dapat bergabung dengan jaringan afiliasi seperti Amazon, Shopee, maupun Tokopedia yang menawarkan berbagai produk untuk dipromosikan. Setelah Anda memilih produk, buatlah konten yang relevan seperti ulasan, tutorial, atau rekomendasi, dan tambahkan link afiliasi di dalamnya. Pemasaran afiliasi memberikan kebebasan untuk bekerja dari mana saja, karena Anda hanya perlu mempromosikan produk melalui konten yang ada. Dengan konten yang telah diposting, Anda dapat terus menghasilkan komisi dari penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengunjungi situs Anda atau melihat promosi Anda di media sosial. Namun, agar berhasil dalam pemasaran afiliasi, Anda perlu memiliki audiens yang cukup besar dan membangun kepercayaan dengan mereka. Anda juga harus memahami SEO dan teknik pemasaran digital untuk menarik lalu lintas yang tepat ke dalam konten Anda. Selain itu, Anda perlu konsisten dan sabar. Karena pemasaran afiliasi seringkali memerlukan waktu untuk memberikan hasil yang signifikan. Pemasaran afiliasi adalah salah satu bentuk pendapatan pasif yang sangat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai platform, seperti TikTok, blog, media sosial, atau saluran YouTube. Dengan strategi yang tepat, pemasaran afiliasi dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang keenam adalah penyewaan kendaraan. Penyewaan kendaraan adalah cara yang semakin populer untuk menghasilkan pendapatan pasif. Dengan menyewakan kendaraan yang Anda miliki, baik itu mobil, motor, atau kendaraan lain, Anda bisa mendapatkan pendapatan pasif setiap kali kendaraan tersebut digunakan. Anda bisa mulai untuk mempromosikan penyewaan kendaraan Anda di sosial media yang mana memungkinkan Anda untuk menyewakan kendaraan Anda kepada orang lain dengan lebih mudah. Untuk memulai penyewaan kendaraan, Anda perlu memastikan bahwa kendaraan Anda dalam kondisi baik dan siap digunakan. Anda juga harus mempertimbangkan biaya perawatan dan asuransi untuk kendaraan yang disewakan. Selain itu, Anda harus memastikan bahwa kendaraan Anda dapat disewakan pada waktu yang tepat dan sesuai dengan permintaan pasar. Keuntungan utama dari penyewaan kendaraan adalah bahwa ini memberikan penghasilan yang relatif pasif setelah kendaraan disewakan. Platform penyewaan kendaraan menangani sebagian besar proses seperti pembayaran dan pengaturan sewa, sehingga Anda tidak perlu terlibat langsung. Anda dapat menentukan tarif sewa dan memilih siapa yang boleh menyewa kendaraan Anda. Namun, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti kerusakan kendaraan atau penyewa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi yang memadai dan memilih platform yang menawarkan perlindungan bagi pemilik kendaraan. Meskipun ada risiko, jika kendaraan Anda disewakan secara teratur, ini dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Secara keseluruhan, penyewaan kendaraan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif, terutama jika Anda memiliki kendaraan yang jarang digunakan. Dengan menggunakan platform penyewaan kendaraan, Anda dapat memanfaatkan aset yang tidak digunakan dan menghasilkan uang dengan cara yang relatif mudah dan otomatis. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ketujuh adalah peer-to-peer lending.
Peer-to-peer lending adalah sistem peminjaman uang secara langsung antara individu tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Dalam peer-to-peer lending, Anda bisa meminjamkan uang kepada individu atau usaha kecil yang membutuhkan dana, dan sebagai imbalannya Anda menerima bunga sebagai pendapatan pasif. Platform peer-to-peer lending seperti Prosper atau Lending Club memungkinkan Anda untuk meminjamkan uang kepada peminjam dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank. Tapi tetap, kalau kamu adalah orang yang beragama Islam, sebaiknya kamu meninggalkan cara ini. Tapi kita akan tetap membahasnya lebih lanjut untuk membantu teman-teman kita yang beragama lain. Jadi untuk memulai, Anda perlu mendaftar ke platform peer-to-peer lending dan memilih peminjam yang sesuai dengan profil risiko yang Anda inginkan. Biasanya platform ini memberikan informasi terkait profil peminjam, termasuk riwayat kredit dan tujuan pinjaman. Anda dapat memilih untuk mendiversifikasi pinjaman Anda di berbagai peminjam untuk mengurangi risiko. Peer-to-peer lending dapat memberikan penghasilan pasif yang cukup menarik, karena bunga yang diterima dari pinjaman bisa lebih tinggi daripada bunga tabungan di bank. Namun resikonya cukup signifikan, karena jika peminjam gagal membayar, Anda bisa kehilangan sebagian atau seluruh uang yang dipinjamkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan riset dan memilih platform yang menawarkan jaminan atau perlindungan terhadap peminjam yang gagal bayar. Salah satu keuntungan besar dari peer-to-peer lending adalah fleksibilitas. Anda dapat menentukan jumlah uang yang ingin dipinjamkan dan memilih durasi pinjaman yang sesuai. Selain itu, Anda juga dapat mengatur sendiri tingkat risiko dengan memilih peminjam berdasarkan profil risiko yang berbeda. Meskipun peer-to-peer lending menawarkan potensi penghasilan yang tinggi, Anda harus siap menghadapi risiko gagal bayar dan peraturan yang berubah-ubah. Sebaiknya memulai dengan jumlah kecil dan secara bertahap meningkatkan investasi Anda seiring dengan pengalaman dan pemahaman terhadap platform ini. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-8 adalah royalti dari karya kreatif. Jika Anda memiliki bakat dalam menulis, musik, atau seni visual, Anda bisa menghasilkan pendapatan pasif melalui royalti. Royalti adalah pembayaran yang diterima setiap kali karya kreatif Anda digunakan atau dijual. Misalnya saat buku Anda dipublikasikan, lagu Anda diputar di radio, atau gambar Anda digunakan untuk keperluan komersial. Ini adalah cara yang efektif untuk menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras setiap kali karya Anda dipakai. Untuk memulai, Anda perlu menciptakan karya yang memiliki potensi pasar. Jika Anda seorang penulis, Anda bisa menerbitkan buku atau e-book dan mendaftarkannya untuk mendapatkan royalti setiap kali buku tersebut dijual. Bagi musisi, Anda bisa mendaftarkan lagu-lagu Anda di platform distribusi musik untuk mendapatkan royalti dari penjualan atau streaming. Begitu karya Anda tersedia di pasar, royalti dapat menjadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan. Royalti dapat berlanjut selama bertahun-tahun, terutama jika karya Anda populer atau terus digunakan dalam berbagai media. Namun untuk mendapatkan royalti yang signifikan, Anda harus menciptakan karya yang berkualitas tinggi dan memiliki daya tarik yang luas. Meskipun begitu, setelah karya Anda berhasil diterima pasar, royalti dapat memberikan penghasilan pasif dalam jangka panjang. Meskipun terdengar menggiurkan, menghasilkan pendapatan dari royalti membutuhkan kerja keras di awal untuk menghasilkan karya yang baik dan mendapatkan visibilitas. Anda juga perlu mempertimbangkan penggunaan platform distribusi yang tepat agar karya Anda bisa dijangkau oleh audiens yang lebih luas. Secara keseluruhan, royalti adalah cara yang sangat baik untuk menciptakan pendapatan pasif jika Anda memiliki keterampilan kreatif. Dengan strategi yang tepat, karya kreatif Anda bisa terus menghasilkan pendapatan tanpa keterlibatan langsung dari Anda setelah karya tersebut dipublikasikan atau didistribusikan. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-9 adalah menulis e-book atau kursus online. Menulis e-book atau membuat kursus online adalah cara yang luar biasa untuk menghasilkan pendapatan pasif dari pengetahuan yang Anda miliki. Setelah buku atau kursus Anda selesai dan dipublikasikan, Anda dapat terus menghasilkan uang setiap kali ada orang yang membeli atau mengaksesnya.
Platform seperti Udemy dan Teachable untuk kursus online memudahkan Anda untuk memasarkan produk Anda kepada audiens global. Proses untuk memulai sangat sederhana. Anda cukup membuat konten yang bermanfaat dan relevan bagi audiens Anda. Untuk e-book, ini bisa berupa panduan, cerita, atau riset tentang topik tertentu. Untuk kursus online, Anda dapat mengajarkan keterampilan baru dalam bentuk video, teks, atau tes interaktif. Setelah itu, Anda hanya perlu mengunggahnya ke platform yang sesuai dan mengaturnya agar bisa diakses oleh pengguna yang tertarik. Keuntungan utama dari menulis e-book atau membuat kursus online adalah bahwa Anda tidak perlu berurusan dengan stok barang atau pengiriman. Segala sesuatu dilakukan secara digital, dan produk Anda dapat terus dijual tanpa keterlibatan langsung dari Anda setelah produk tersebut dipublikasikan. Setiap kali seseorang membeli buku atau mendaftar untuk kursus Anda, itu adalah pendapatan pasif. Namun, untuk mendapatkan hasil yang signifikan, Anda harus menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan menarik bagi audiens yang tepat. Anda juga perlu memasarkan e-book atau kursus Anda melalui media sosial, email, atau platform pemasaran lainnya untuk menarik pembeli. Dengan pendekatan yang tepat, produk Anda dapat terus menghasilkan pendapatan pasif dalam jangka panjang. Menulis e-book atau membuat kursus online adalah cara yang sangat efektif untuk berbagi pengetahuan Anda sekaligus menciptakan pendapatan pasif. Dengan investasi awal yang relatif rendah, Anda bisa menghasilkan uang dari produk digital yang dapat dijual berulang kali tanpa biaya tambahan. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-10 adalah membangun aplikasi atau software. Membangun aplikasi atau software adalah cara yang dapat memberikan pendapatan pasif dalam jangka panjang, terutama jika aplikasi atau perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan pasar. Banyak pengembang aplikasi menghasilkan uang melalui model berlangganan atau iklan yang ditampilkan dalam aplikasi mereka. Setelah aplikasi selesai dikembangkan dan diterbitkan, Anda dapat terus menghasilkan pendapatan setiap kali seseorang mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut. Untuk memulai, Anda harus memiliki keterampilan teknis dalam pengembangan aplikasi atau perangkat lunak. Anda juga perlu melakukan riset untuk memastikan bahwa aplikasi atau perangkat lunak yang Anda buat memiliki pasar yang jelas dan permintaan yang tinggi. Beberapa jenis aplikasi yang populer termasuk aplikasi game, aplikasi produktivitas, atau aplikasi untuk memecahkan masalah tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Model pendapatan dari aplikasi dapat bervariasi, mulai dari pembelian sekali bayar hingga model langganan bulanan atau tahunan. Aplikasi premium di mana pengguna dapat mengunduh aplikasi secara gratis tetapi membayar untuk fitur tambahan juga merupakan cara yang populer untuk menghasilkan pendapatan pasif. Selain itu, iklan dalam aplikasi juga bisa menjadi sumber pendapatan jika aplikasi Anda memiliki banyak pengguna. Namun, meskipun potensi pendapatan pasifnya besar, pengembangan aplikasi memerlukan investasi awal dalam waktu, uang, dan keterampilan. Anda harus siap menghadapi tantangan teknis dan pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memvalidasi ide aplikasi Anda terlebih dahulu untuk memastikan ada permintaan. Secara keseluruhan, membangun aplikasi atau perangkat lunak adalah cara yang efektif untuk menciptakan pendapatan pasif jika Anda memiliki keterampilan pengembangan dan ide yang tepat. Dengan aplikasi yang sukses, Anda bisa mendapatkan penghasilan berulang dari pengguna yang terus menggunakan produk Anda. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-11 adalah investasi real estate. Real Estate Investment Trust adalah investasi yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan keuntungan dari pasar properti tanpa harus membeli atau mengelola properti fisik secara langsung. Jadi, REITs ini adalah perusahaan yang memiliki atau mengelola properti komersial seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Sebagai investor, Anda membeli saham di REITs atau Real Estate Investment Trust, dan sebagai imbalannya, Anda menerima dividen dari penghasilan properti yang dimiliki oleh REIT tersebut. REITs menawarkan cara yang lebih terjangkau untuk berinvestasi dalam properti karena Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli properti sendiri.
Selain itu, REITs seringkali memberikan dividen yang stabil yang menjadikannya sebagai sumber pendapatan pasif yang menarik. REITs juga terdiversifikasi yang berarti resiko Anda lebih tersebar dibandingkan membeli properti secara langsung. Untuk memulai, Anda hanya perlu membuka akun di platform investasi yang menawarkan saham REITs dan membeli saham dari REIT yang Anda pilih. Anda dapat memilih REIT yang fokus pada sektor tertentu, seperti perumahan, perkantoran, atau pusat perbelanjaan, sesuai dengan properti investasi Anda. Dividen yang diterima dari REITs biasanya dibayarkan secara berkala, memberikan pendapatan pasif yang dapat diandalkan. Keuntungan lain dari REITs adalah likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi properti langsung. Anda dapat membeli dan menjual saham REITs dengan mudah melalui bursa saham, yang memberi Anda fleksibilitas lebih besar dalam mengelola investasi. Namun, seperti investasi lainnya, REITs juga memiliki resiko, termasuk fluktuasi nilai pasar dan kondisi pasar properti yang dapat mempengaruhi pendapatan. Secara keseluruhan, REITs adalah cara yang efisien untuk menghasilkan pendapatan pasif dari properti tanpa harus membeli dan mengelola properti secara langsung. Dengan memilih REIT yang tepat, Anda dapat menikmati penghasilan pasif yang stabil sambil mempertahankan fleksibilitas investasi yang tinggi. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-12 adalah program referral. Program referral atau afiliasi adalah cara lain untuk menghasilkan pendapatan pasif dengan mempromosikan produk atau layanan melalui link referral yang diberikan oleh perusahaan. Setiap kali seseorang mendaftar atau membeli produk menggunakan link referral Anda mendapatkan komisi. Banyak platform online seperti layanan streaming, seperti TikTok dan YouTube, atau layanan hosting web menawarkan program referral untuk mempromosikan produk mereka. Untuk memulai, Anda hanya perlu mendaftar ke program referral yang sesuai dengan minat atau audiens Anda. Setelah itu, Anda dapat membagikan link referral melalui situs web, blog, atau sosial media Anda. Keuntungan dari program referral adalah bahwa Anda dapat menghasilkan uang dengan cara yang sangat pasif setelah link Anda dibagikan. Program referral sangat cocok untuk Anda yang sudah memiliki audiens, baik melalui blog, saluran YouTube, sosial media, atau TikTok. Selain itu, Anda dapat mengikuti program referral dari berbagai perusahaan, meningkatkan potensi penghasilan Anda dengan mempromosikan lebih banyak produk. Setiap kali ada orang yang melakukan pembelian atau mendaftar melalui link Anda mendapatkan komisi. Namun, untuk memperoleh penghasilan yang signifikan dari program referral, Anda perlu memiliki audiens yang cukup besar dan dapat dipercaya. Anda juga harus memilih produk atau layanan yang relevan dengan audiens Anda, agar mereka lebih tertarik untuk menggunakan produk yang Anda rekomendasikan. Secara keseluruhan, program referral adalah cara yang mudah dan efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif, terutama jika Anda sudah memiliki platform yang dapat menjangkau audiens. Dengan membagikan link referral yang tepat, Anda dapat mulai menghasilkan uang tanpa banyak usaha tambahan setelah proses awal. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-13 adalah menyewakan peralatan atau aset lainnya. Jika Anda memiliki peralatan atau aset lain yang jarang digunakan, seperti kamera, alat musik, atau peralatan camping, Anda bisa menyewakannya kepada orang lain. Anda bisa memulai untuk membentuk brand, kemudian mensosialisasikannya di sosial media, agar Anda bisa menyewakan berbagai peralatan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga Anda bisa menghasilkan pendapatan pasif dari barang-barang yang tidak sering digunakan. Penyewaan aset bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang sangat menguntungkan, karena Anda bisa mendapatkan uang setiap kali barang tersebut disewa. Anda dapat menentukan tarif sewa dan memilih siapa yang boleh menyewa peralatan Anda, memberikan Anda kontrol lebih besar atas pengelolaan aset Anda. Setelah Anda mengiklankan peralatan Anda di platform penyewaan atau di sosial media, semua transaksi bisa dilakukan secara otomatis. Selain itu, penyewaan aset juga memungkinkan Anda untuk memanfaatkan barang yang tidak digunakan, menghasilkan uang dari aset yang sudah Anda miliki. Ini adalah cara yang baik untuk mengoptimalkan barang-barang yang mungkin hanya digunakan sesekali, seperti peralatan profesional atau peralatan rekreasi.
Namun ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan, seperti kerusakan pada barang yang disewakan atau masalah dengan penyewa yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memiliki asuransi yang sesuai atau menggunakan platform yang menyediakan perlindungan untuk pemilik barang. Anda juga perlu memastikan bahwa peralatan Anda dalam kondisi baik dan siap digunakan oleh penyewa. Secara keseluruhan, menyewakan peralatan atau aset lain yang tidak terpakai adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pendapatan pasif, terutama jika Anda memiliki barang-barang yang jarang digunakan. Dengan menggunakan platform penyewaan atau sosial media untuk menyewakan, Anda bisa memulai menghasilkan uang tanpa perlu investasi besar atau keterlibatan aktif. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-14 adalah menerbitkan foto atau desain. Jika Anda adalah seorang fotografer atau desainer grafis, Anda bisa menghasilkan pendapatan pasif dengan menjual foto atau desain Anda di platform stok gambar seperti Shutterstock, Adobe Stock, atau iStock. Setiap kali seseorang membeli atau mengunggah gambar atau desain Anda mendapatkan royalti atau komisi yang memberikan Anda penghasilan pasif. Untuk memulai, Anda hanya perlu mengunggah karya Anda ke platform stok gambar dan menunggu pembeli. Pastikan untuk memilih foto atau desain yang memiliki daya tarik luas dan memenuhi kebutuhan pasar, seperti gambar produk, alam, atau konsep bisnis. Kunci sukses di sini adalah mengunggah gambar atau desain yang unik dan berkualitas tinggi yang dapat dijual berulang kali. Salah satu keuntungan besar dari menjual foto atau desain adalah bahwa setelah karya Anda diposting, mereka dapat terus dijual tanpa keterlibatan lebih lanjut dari Anda. Ini memberikan aliran pendapatan pasif yang berkelanjutan selama gambar atau desain Anda tetap populer di pasar. Namun persaingan di pasar stok gambar bisa sangat ketat, dan Anda perlu memastikan bahwa karya Anda menonjol dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami tren pasar dan mengunggah karya yang memenuhi permintaan audiens. Dengan konsistensi dan kualitas, karya Anda dapat menghasilkan pendapatan pasif yang stabil. Secara keseluruhan, menjual foto atau desain di platform stok gambar adalah cara yang bagus untuk menghasilkan pendapatan pasif jika Anda memiliki keterampilan di bidang fotografi atau desain grafis. Dengan pengelolaan yang tepat, karya Anda bisa terus menghasilkan uang tanpa keterlibatan aktif dari Anda setelah diunggah. Kemudian cara menciptakan sumber pendapatan pasif yang ke-15 adalah investasi emas dan logam mulia. Investasi emas dan logam mulia telah lama dikenal sebagai cara untuk mengamankan kekayaan dan menghasilkan pendapatan pasif. Meskipun emas tidak menghasilkan bunga atau dividen secara langsung, logam mulia memiliki nilai yang cenderung meningkat seiring waktu. Dengan membeli emas fisik atau membeli instrumen investasi seperti ETF emas, Anda dapat menciptakan sumber pendapatan pasif jangka panjang. Untuk memulai, Anda dapat membeli emas dalam bentuk batangan atau koin, atau berinvestasi dalam produk keuangan yang terhubung dengan emas, seperti ETF emas atau saham perusahaan tambang emas. Emas telah terbukti sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, menjadikannya pilihan investasi yang aman dalam jangka panjang. Investasi emas bisa memberikan keuntungan pasif jika harga emas meningkat seiring waktu, meskipun tidak memberikan penghasilan reguler seperti dividen. Namun, beberapa produk investasi emas seperti ETF atau saham perusahaan tambang emas mungkin juga menawarkan dividen. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan pendapatan pasif selain keuntungan dari apresiasi harga emas. Resiko dari investasi emas adalah volatilitas harga yang dapat terjadi dalam jangka pendek. Meskipun emas cenderung naik dalam jangka panjang, harga logam ini dapat berfluktuasi, tergantung pada kondisi ekonomi global dan faktor lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan tujuan investasi dan waktu investasi sebelum membeli emas. Secara keseluruhan, investasi emas dan logam mulia adalah cara yang efektif untuk menciptakan pendapatan pasif dalam jangka panjang, sambil melindungi kekayaan Anda dari resiko inflasi dan ketidakstabilan pasar. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video dari Jejolok Finance ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.